Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai belah ketupat. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah memahami bagaimana cara menentukan keliling belah ketupat, kemudian memahami bagaimana cara menentukan luas belah ketupat. Mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar belah ketupat yang kita beri nama A, B, C, D. Pada belah ketupat ada diagonal, dua buah diagonal. Yang pertama diagonalnya adalah AC. Kemudian diagonal yang kedua itu adalah BD. Kemudian AD, CD dengan CB, AB itu adalah sisi dari belah ketupat yang kita beri lambang itu sebagai S. Jadi, ketika kita ingin menemukan luas dari belah ketupat, di sini kita menggunakan rumus D1 kali D2 per 2. Kemudian, jika kita ingin mencari keliling dari belah ketupat, kita menggunakan rumus 4S. Karena pada belah ketupat, keempat buah sisinya adalah sama panjang. Mari kita coba membahas soal dari belah ketupat. Kita lihat, diketahui belah ketupat, panjang diagonal yang pertamanya adalah 6, kemudian panjang diagonal yang keduanya adalah 8. Kita akan menentukan keliling dan luas belah ketupat. Di sini kita coba gambar dulu sebuah belah ketupat. Kita gambarkan belah ketupatnya pertama kali supaya kita memahami apa yang diketahui. Ini adalah diagonal yang pertama, panjangnya 6. Yang ini adalah diagonal yang kedua, panjangnya 8. Jadi artinya diagonal yang pertama kita bagi 2, berarti ini panjangnya adalah 3. Diagonal yang kedua kita bagi 2, berarti panjang sisi ini adalah 4. Jadi kita akan mencari panjang sisi dari belah ketupat. Supaya kita lebih gampang memahaminya, kita keluarkan. Artinya di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku, yaitu panjang sisi segitiga siku-sikunya 3, kemudian panjang sisi segitiga siku-sikunya 4. Kita akan mencari panjang sisi miring. Jadi untuk mencari panjang sisi miring, di sini kita menggunakan rumus Pitagoras. Kita tuliskan rumus Pitagorasnya. Jadi A kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat nilainya 16. Jadi artinya 9 ditambah 16 itu sama dengan 25. Jadi untuk mencari nilai A, artinya adalah akar dari 25. Jadi akar dari 25, ya dapatnya adalah 5. Jadi di sini dapat kita panjang sisi dari belah ketupat yaitu 5. Kalau panjang sisi belah ketupat sudah kita ketahui, artinya kita bisa menentukan keliling dari belah ketupat. Jadi keliling itu sama dengan 4 kali sisi. Berarti sama dengan 4 dikali sisinya dapatnya berapa? 5. Jadi artinya keliling sama dengan 20. Jadi dapat kita keliling dari belah ketupatnya adalah 20 cm. Selanjutnya, baru kita menentukan luas dari belah ketupat. Jadi, untuk menentukan luas belah ketupat, kita menggunakan rumus D1 dikali D2 per 2. Jadi, D1-nya adalah 6, D2 8 dibagi 2. Kita sederhanakan, 8 bagi 2 dapatnya 4. 6 dikali 4 dapatnya adalah 24. Jadi luas belah ketupat itu adalah 24 cm kuadrat.
Kita lihat soal yang kedua ini. Diketahui belah ketupat 80 cm. Panjang diagonalnya adalah 24 cm. Jadi, kalau kita gambarkan belah ketupatnya, artinya kita ketahui bahwa panjang sisi ini itu adalah 12, yang ini juga 12. Diagonal yang kedua kita tidak ketahui, panjang sisinya juga tidak kita ketahui. Jadi, untuk mencari panjang sisi, kita tuliskan dulu itu adalah keliling. Keliling sama dengan 80. Jadi, keliling ini kita ganti dengan rumus 4S sama dengan 80. Jadi, dapat S sama dengan 80 kita bagi dengan 4. Jadi, S-nya sama dengan 20. Jadi, dapatlah panjang sisi dari belah ketupat itu adalah 20. Selanjutnya, kita tentukan panjang sisi dari segitiga ini. Jadi, kita akan menentukan panjang sisi tegak. Kita gambarkan dulu biar mudah kita pahami. Artinya, kita ketahui sisi miringnya 20. Kemudian yang sisi ini kita ketahui 12. Kita akan mencari panjang sisi tegaknya. Untuk mencari panjang sisi tegaknya, kita buatkan ke dalam rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya adalah 20 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi, kita bisa mencari A kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Jadi, A kuadrat sama dengan 400 dikurang 144. Jadi, A kuadrat sama dengan 256. Jadi, A sama dengan akar dari 256. Akar dari 256? Ya, dapatlah kita nilai A-nya itu adalah 16. Selanjutnya, kita tentukan panjang diagonal yang kedua. Kita ketahui tadi ini dapatnya 16. Yang ini juga dapatnya 16. Artinya, kita bisa menentukan diagonal yang kedua, yaitu 2 kali 16. Sama dengan adalah 32. Baru selanjutnya kita bisa menentukan luas dari belah ketupat. D1 dikali D2 dibagi 2. Berarti sama dengan D1-nya 24. Kita kali dengan 32 dibagi 2. Kita bisa sederhanakan. 32 dibagi 2 dapatnya 16. Kemudian 24 kita kali dengan 16. Ya, dapatnya adalah 384. Jadi, dapatlah kita luas dari belah ketupat 384 cm kuadrat. Kita lihat soal yang selanjutnya. Di sini kita punya taman yang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 12 dan 16. Kita akan menentukan banyak pohon yang ditanam di sekeliling taman, di mana jarak pohonnya itu adalah 4 meter. Jadi, untuk kita bisa menentukan banyak pohon, yang di sini kita akan menentukan terlebih dahulu itu adalah keliling dari belah ketupat. Kita gambar dulu supaya kita paham apa yang kita ketahui. Jadi kita punya belah ketupat, panjang diagonalnya itu yang pertama adalah 12, artinya panjang sisi ini 6, yang ini juga 6. Kemudian diagonal yang kedua 16, berarti ini adalah 8, yang ini 8. Kita akan menentukan panjang sisi dari belah ketupat. Kita gunakan apa? Ya, rumus Pitagoras. Bagaimana rumus Pitagorasnya? Ya, S kuadrat sama dengan 6 kuadrat
ditambah 8 kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 36 ditambah 8 kuadrat 64. Jadi S kuadrat sama dengan 100. Jadi artinya S sama dengan akar dari 100. Jadi S sama dengan itu adalah 10. Jadi dapat kita panjang dari belah ketupat itu adalah 10. Selanjutnya baru kita menentukan keliling dari belah ketupat. Jadi keliling sama dengan 4 kali S. Jadi kelilingnya sama dengan 4 dikali 10. Jadi dapatlah kita keliling adalah 40. Jadi dapat kita keliling belah ketupat 40 meter. Kemudian baru kita menentukan banyak pohon. Jadi kita akan menentukan banyak pohon. Bagaimana cara menentukan banyak pohonnya? Ya, itu adalah 40 kita bagi dengan 4. Jadi untuk menentukan banyak pohon adalah keliling dibagi jarak pohon. 40 dibagi 4, ya dapatnya 10. Jadi artinya banyak pohon yang ditanam di sekeliling dari belah ketupat itu adalah 10. Bagaimana pembelajaran pada video kali ini? Gampang ya? Kamu bisa memahami bagaimana cara menentukan keliling belah ketupat dan bagaimana cara menentukan luas dari belah ketupat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.